ini untuk apa gitu ya. Jadi manajemen arsip ini sebenarnya untuk apa gitu kan. Nah, ini yang jadi ini ya, yang jadi sangat penting untuk kita, karena apa yang akan kita lakukan dalam satu semester. Nah, kemudian ya mata kuliah ini mau membawa kita kemana gitu kan, apa saja yang harus kita diskusikan untuk satu semester ini ya. Ya, kalau kita lihat di modul itu sudah ada ya, sebenarnya kita tinggal baca saja mungkin ya. Nah, ini Bapak sharekan ya, sharekan oke. Kita sharekan, dilihat di e-learning saja ya. Kemungkinan di e-learning sudah melihat di LMS ya. Ini di LMS-nya. Ini ada apa nih ya? Ketutup ini. Dan mungkin laptop Bapak ini ya, kecil, tidak bisa hilang ini. Oke, ini ya. Ini ada di LMS kita ya, sudah Bapak masukkan ya. Nah, bagaimana manajemen rekod aktif, ini kita akan melihat tinjauan mata kuliahnya dulu ya, untuk apa nih ya sebenarnya manajemen rekod aktif ini. Nah, di sini ini ada, ini tidak bisa hilang nih kalau di Bapak ini kayaknya. Ya udah biarin ya, ada Bapak. Tinjauan mata kuliahnya ya, baik yang ini kelihatan nggak di sana? Halo, Sulastri? Kelihatan, Pak. Ya, ini ada yang mic apa nih, yang ada kotak hitam menutup ini, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya di samping ini ya. Sudah ada apa-apa ya? Itu udah bisa full. Oke, baik. Ini tinjauan mata kuliah. Di sini kita bahas saja bareng-bareng apa yang sebenarnya mata kuliah ini untuk apa gitu ya, untuk di lembaga kearsipan ini. Baik, yang pertama itu ada, ini sebenarnya Bapak kopikan dari itu ya, dari modul kita yang awal itu ya. Nah, sebenarnya ini ya, kita tidak bisa lepas dari modul yang kita punya ya, karena itu panduan kita untuk menyelesaikan materi-materi yang ada itu. Baik, ini ada beberapa, minimal ada 3 hal yang harus kita kita pahami pada saat kita membahas tentang manajemen rekod aktif ya. Kalau kita di pengertian ya manajemen pengelolaan ya. Rekod aktif. Nah, rekod aktif ini nanti kita ada yang kalau dalam ilmu kearsipan, rekod aktif ini nama lain dari arsip dinamis ya. Nah, nanti kita akan berbincangkan ya, karena arsip statis dan arsip dinamis itu sudah sering kita dengar ya, setiap mata kuliah apapun awalnya sudah berbicara, karena ini kearsipan ya, arsipnya dulu gitu kan. Baik, dalam setiap organisasi selalu memerlukan rekod untuk melaksanakan administrasi organisasinya. Nah, itu pertama ya. Jadi yang pertama yang jadi catatan kita adalah bahwa setiap lembaga, setiap organisasi ya memerlukan rekod. Nah, di sini ya, jadi garis bawah ini memerlukan rekod katanya. Manajemen rekod. Nah, rekod ini apa ya? Rekod ya rekaman ya. Rekaman itu bisa berbentuk tulisan, kan bisa berbentuk audio ya, video, gambar ya, gambar ya, JPEG ya. Nah, jadi bisa berbentuk citra itu gambar, jadi teks, audio, video, dan citra atau gambar ya. Nah, itu di organisasi memerlukan rekaman itu karena untuk aktivitas kan katanya ini ya. Nah, jadi kalau kita pahami ya, rekod
adalah rekaman. Nah, yang rekaman yang selanjutnya nanti akan menjadi arsip ya, baik rekaman tulisan maupun rekaman audio, rekaman gambar ya, rekaman video. Nantinya kan akan menjadi arsip. Tinggal nanti nama arsipnya apa. Kalau dia tulisan berarti kan surat ya, surat. Kalau dia audio kemungkinan musik ya, musik atau apa ya, pidato yang jenisnya hanya suaranya saja gitu kan. Kalau audio, video ya, video berarti ada video, ada suaranya kan. Nah, itu yang nantinya akan berkembang menjadi apa? Ya, film, mikrofilm, yaitu semua media-media yang sudah beralih media ya itu kan. Tapi intinya itu semua adalah rekaman atau rekod. Jadi kalau kita di kantor ada acara kemudian dipoto, nah itu kan sudah rekod namanya itu ya, rekaman ya. Oke, jadi itu ya. Jadi pertama yang digarisbawahi adalah organisasi memerlukan rekod. Nah, itu mungkin jadi catatan ya. Nah, makanya ada pengelolaannya. Disinilah namanya manajemen ini ya. Nah, rekodnya yang aktif. Jadi rekod yang masih berjalan ya. Nah, lalu kemudian ini ya paragraf pertama. Kemudian rekod aktif adalah rekod yang masih di sini disebutkan rekod aktif adalah rekod yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Nah, gitu. Jadi manajemen rekod aktif ya, sementara rekod aktif sendiri adalah rekaman ataupun rekod ya yang frekuensinya masih tinggi ya penggunaannya dan ya biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Itu ya, jadi artinya administrasi dan keuangan malah dua ya. Jadi seluruh aktivitas itu ya kita katakan sebagai rekod aktif yang frekuensinya masih tinggi ya. Nah, jadi kalau kita tanya manajemen rekod aktif ya pengelolaan rekaman yang frekuensinya masih tinggi ya untuk aktivitas administrasi dan keuangan. Nah, itu kan gitu saja ya kalau kita mau memahami dari pengertian manajemen rekod aktif itu. Jadi rekod adalah rekaman seluruh bentuk ya, bentuk baik cetak, tulisan maupun citra maupun video. Kemudian aktif berarti yang frekuensinya masih tinggi yang bisa digunakan untuk administrasi dan keuangan, sedangkan manajemen adalah pengelolaan. Jadi manajemen adalah bekerja tidak sendiri ya, tapi melibatkan pihak-pihak lain. Nah, jadi gitu ya kalau kita pahami, nanti kita cari pengertian manajemen rekod yang sebenarnya yang sesuai dengan literatur atau konsep ya, referensi, tapi secara sederhananya kita pahami bahwa manajemen rekod adalah pengelolaan rekaman yang frekuensinya masih tinggi untuk di organisasi ya dalam rangka melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di satu lembaga. Nah, itu. Oke, itu dua hal. Jadi satu, kita pahami pengertian rekodnya, kemudian kita pahami rekod aktifnya, yang terakhir kita pahami manajemen rekod aktifnya. Nah, kemudian manajemen rekod aktif itu nama lainnya adalah arsip dinamis. Jadi kita manajemen rekod aktif berarti manajemen arsip dinamis gitu ya. Nah, karena rekod aktifnya itu dimaknai sebagai arsip dinamis ya. Dinamis ini kan nanti ada dua, ada yang aktif,
record ada yang inaktif ya, inaktif nanti yang sudah hanya sekali-sekali saja yang bisa digunakannya ya. Baik, itu ini ya, itu sekilas ya, sekilas tentang manajemen record aktif. Nah, tentu Bapak juga pengen melihat ya sejauh mana pemahamannya ya terkait dari 3 hal tadi ya. Ada manajemen manajemen, ada record aktif ya. Nah, kemudian record aktif sendiri tadi dimaknai sebagai arsip dinamis ya, arsip dinamis. Oke, baik, silahkan coba kembali diuraikan yang ada 3 hal tadi ya. Yang pertama, arsip itu di dalam suatu organisasi perlu rekod, nah rekaman, maka rekod ya. Lalu kemudian rekod itu, rekod aktif adalah rekod yang frekuensinya, eksistensinya ataupun penggunaannya ya masih sangat tinggi ya di bidang keuangan dan di bidang administrasi. Lalu kemudian arsip itu sendiri, ada rekod aktif itu sendiri dimaknai sebagai arsip dinamis. Nah, kalau kita buat pengertiannya secara keseluruhan, manajemen rekod aktif adalah pengelolaan rekaman yang frekuensinya masih tinggi terkait dengan administrasi ataupun keuangan di dalam satu lembaga. Itu ya, jadi ada tiga hal yang ini yang harus kita pahami dulu pada saat kita mengartikan manajemen rekod aktif. Oke, Bapak ingin dengarkan juga masuk dari masing-masing ya pemahamannya ya yang sudah Bapak sampaikan tadi ya terkait dari kita pahami manajemen rekod aktif ini adalah apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, itu dari uraian yang sederhana dari Bapak tadi bahwa di satu organisasi perlu rekaman atau rekod. Nah, rekodnya ini adalah rekod aktif. Rekod aktif itu aktivitas yang frekuensinya masih tinggi. Nah, kemudian rekod aktif itu sendiri di nama lainnya adalah arsip dinamis. Kemudian kalau kita artikan secara keseluruhan, manajemen rekod aktif itu adalah arsip rekaman aktivitas yang frekuensinya masih tinggi ya, pengelolaan rekaman aktivitas yang frekuensinya masih tinggi, kemudian terkait dengan keuangan dan administrasi di satu lembaga. Oke, itu. Coba Sulastri ya. Sulastri apa yang apa yang Anda pahami tentang manajemen rekod? Sulastri ada? Halo? Siti Wardah ada? Ada, Pak. Ya, coba. Ada, Sulastri Pak, dulu ya. Sulastri ya, silakan. Ini masih awal ya. Kita pahamkan itu dulu. Manajemen rekod itu ya. Jadi kita nanti kesananya kita akan lebih mudah kalau kita sudah memahami maksud dari manajemen rekod ini kan. Silakan. Mana Sulastri? Apa yang dimaksud dengan manajemen rekod? Suaranya tidak, suaranya tidak
Halo, Sulastri? Halo, silakan diulang lagi. Eh, Oke, baik. Bisa Sulastri? Nah, hilang ya, mungkin sinyal ya. Oke, kalau Bapak lihat di, oh ya hilang ya, Sulastri out ya. Mungkin ini ya, apa? Mungkin Siti Wardah dulu coba, silakan. 1, 2, 3, 4, 9 ya. Kita berapa orang ini? Risa, Wahyu Adima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya. Siti Wardah mungkin Siti Wardah silakan. Iya, halo Pak. Ya, Siti Wardah gimana? Eh Rekod Sinyalnya rekod memang itu ya. aktif. Ya. Rekod aktif adalah dikenal dengan istilah rekod di arsip dinamis, Mm-mm. di mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan suatu organisasi yang biasanya frekuensi penggunaannya masih tinggi. Ya, oke. Berarti itu pengertian rekod aktifnya ya. Nah, kalau digabungkan dengan manajemennya apa? Manajemen rekod aktif? Tinggal nambah kan? Manajemen? Ya. Oh, tadi ada yang raise hand ya. Pak Afriansa, Andriansa ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Andriansa ya. Tadi raise hand ya, sekilas ya. Baik, Siti Wardah tadi kalau digabungkan gimana? Yang manajemennya itu untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan suatu organisasi, benar nggak, Pak? Manajemen apa artinya? Manajemen itu kayak struktur di dalam organisasi kayak gitu, bukan, Pak? Manajemen artinya apa artinya? Pengelolaan kan? Ya, manajemen itu Iya, ya, pengelola. artinya kalau dalam konsep itu manajemen adalah menyelesaikan sesuatu dengan dengan pihak lain gitu kan. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Berarti kan pengelolaannya ya. Kalau di organisasi ada strukturnya, ada apa. Jadi menyelesaikan sesuatu dengan bantuan pihak lain ya. Nanti ada yang sebagai pimpinan, bawahan dan yang lainnya. Jadi kalau tadi Siti Wardah sudah menjelaskan rekod aktif adalah rekaman yang apa tadi yang frekuensinya tinggi ya di dalam satu organisasi ya tinggal ditambah depannya pengelolaan aja gitu kan. Nah, jadi tinggal ditambah manajemennya pengelolaan kan sebenarnya gitu ya. Kita gabungkan pengertiannya itu jadinya pengelolaan rekaman yang frekuensinya masih tinggi dalam administrasi dan pengelolaan administrasi dan keuangan dalam satu lembaga gitu ya. Nah, coba yang Bapak simpulkan tadi diulang lagi. Halo, Siti Wardah? Sekali lagi, Siti Wardah? Iya, halo Pak. Ya, tadi gimana? Ya, kalau ditambah pengelolaan berarti pengertian manajemennya anggaplah kita pengelolaan gitu. Kalau digabungkan gimana pengertiannya? Jadi rekod aktif adalah rekod yang dimana dikenal dengan arsip dinamis yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan suatu organisasi serta biasanya frekuensi penggunaannya masih tinggi, sedangkan manajemen rekod aktif adalah pengelolaan arsip aktif yang berada di organisasi tersebut. Itu rekod aktifnya kan, nah manajemennya tinggal ditambah
Pengelolaan kata Bapak tadi. Di mana Iya, nambah pengelolanya di mana? Di awal apa di akhir? manajemen rekod aktif adalah pengelolaan arsip aktif, arsip dinamis. Ya, artinya kan arsip dinamisnya yang tadi yang Siti Wardah uraikan tadi kan. Berarti pengelolaan rekaman yang Oh ya, pengelolaan rekaman atau arsip dinamis di suatu organisasi yang ya, dimana rekod dinamis tersebut adalah rekod aktif yang yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan suatu organisasi. ya, artinya sudah paham ya, kita sudah paham tentang manajemen rekod aktif. Artinya kita akan mempelajari bagaimana pengelolaan manajemen atau pengelolaan rekaman, ataupun rekamannya kan baik dari tulisan maupun video dan lain sekarang yang frekuensinya masih tinggi, kemudian dalam bidang administrasi dan keuangan dalam satu lembaga atau organisasi. Itu ya. Jadi nanti kita apa-apa saja mungkin yang akan kita pahami tentang bagaimana pengelolaan arsip yang frekuensinya masih tinggi atau arsip dinamis tadi ya. Bahkan arsip dinamis yang masih aktif gitu kan. Jadi arsip dinamis yang aktif sebelum menjadi inaktif, yang selanjutnya nanti menjadi arsip statis ya. Statis yang disimpan dengan alasan hukum, alasan pendidikan, alasan pengetahuan dan sosial misalnya di satu lembaga yang kita kenal nanti sebagai arsipnya. Baik, ini kalau Bapak lihat, Bapak buka ininya ya, sebelum kita masuk ke bab 1 ya. Ini sekalian Bapak presensi di e-learningnya, di LMS-nya. Oke. Ini kalau kita lihat, ini ya, artinya kita sudah paham tentang arsip dinamis ini. Kemudian ini yang akan kita selesaikan dalam satu semester ini ya. Ada 9 modul, dibagi kita 8 kali pertemuan, kemudian 8 kali pertemuan ini dikurangi dengan tugas 1, 2, 3 ya. Tapi tugas pun tetap nanti masih di pertemuan ketiga masih juga ada materi ya, karena kita tidak bisa kalau dikumpulkan satu pertemuan 3 modul, tidak akan mungkin ya. Tapi kalau 2 modul kemungkinan bisa. Nanti ada yang 2, ada yang 1 ya. Nanti ada barengan dengan tugas 1, 2, dan 3. Yang pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh ya. Baik, yang pertama kita akan belajar nanti konsep dan konsep dan kontrol arsip ya. Nah, ini nanti hari ini kita akan coba bahas ya. Yang itu ya, yang konsep dan kontrol arsip. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan arsip. Nah, nanti prinsipnya apa saja ya kalau di dalam satu lembaga ketika kita mengelola arsip misalnya kan. Dukungan pengelolaan arsip dinamis ya. Karena kita kalau misalnya mengelola arsip tanpa dukungan dari pihak-pihak yang penentu kebijakan, dalam hal ini pimpinan ya, kita tidak akan bisa berjalan ya. Misalnya kita mau membuat arsip yang bentuk video misalnya, ternyata kan harus punya kamera gitu kan. Kamera memerlukan beli ataupun dana ya. Nah, kalau tidak didukung oleh pimpinan ya tentu tidak akan berhasil kan. Kemudian penciptaan arsip. Nah, ya nanti penciptaan arsip seperti apa ya? Baik arsip yang bentuknya tulisan, audio, video, citra. Nah, jadi 4 macam itu ya, gambar atau citra itu. Kemudian ya kontrol arsip aktif ya. Nah,
arsip aktif. Nah, nanti ada juga bagaimana kontrol yang dilakukan oleh lembaga untuk arsip yang masih dinamis ya, masih aktif ya. Kemudian di sini ya, sarana temu balik arsip. Ya, arsip nanti menemu baliknya pakai apa gitu kan. Kalau di ilmu perpustakaan ya, salah satu upayanya kita menggunakan katalog gitu ya. Katalog, kemudian di dalam katalog itu ada kelasnya ya. Nah, di arsip juga nanti ada bagaimana untuk menembalikan arsip itu. Kita juga akan membuat kelas arsipnya. Jadi arsip 00, 100, 200, 300 sampai 900 ya, sampai 900 itu tentang keuangan kalau tidak salah ya. Pegawaian berapa itu? 700 apa ya. Nah, nanti itu ditaruh di dalam penomoran ya. Di dalam penomoran surat itu nanti ada nomor suratnya, garis miring nama lembaganya ya. Kalau di kami di UIN Raden Patah itu UN 09 karena UIN adalah 9. Kalau di UT mungkin nanti ada ininya ya, ada kode universitasnya. Kalau di kelurahan misalnya Kelurahan Pahlawan misalnya berarti K.PHL misalnya kan. Nah, itu Pahlawan misalnya gitu ya. Terus kemudian penomorannya, kemudian bulannya dan tahunnya. Kemudian kalau untuk yang arsip-arsip yang di Kementerian Agama itu biasanya ada kode khusus ya. Kalau kepegawaian KP 07.1 misalnya. Kalau keuangan KO titik berapa. Nah, itu untuk dalam rangka mengelompokkan, memudahkan temu balik. Nah, nanti pada saat itu juga kita akan coba bahas tentang pengelompokan itu ya, karena itu juga merupakan bagian dari pengelolaan arsip yang aktif itu kan. Kemudian ada 7 perencanaan emergensi. Ya, emergensi itu kan hal-hal yang tidak diduga ya. Misalnya arsip kita ada yang di satu lembaga itu kita sudah pertimbangkan atau sudah kita rencanakan atau sudah kita tahu apa yang akan terjadi, apa hal yang akan terjadi. Nah, itu kita harus mencari bagaimana menghadapi keadaan yang emergensi. Misalnya ada kebakaran, ada kebanjiran, kemudian gempa ya, itu kan berarti kita harus menyiapkan bagaimana supaya keadaan emergensi itu tidak merugikan arsip yang sudah kita cipta. Nah, kalau misalnya kita sudah punya ancang-ancang untuk menyelamatkannya, ya sudah berarti kan sudah direncanakan gitu kan. Bagaimana merencanakan hal-hal yang sifatnya emergensi. Nah, itu nanti di pertemuan di modul yang ke-7 kita juga akan bincangkan itu ya. Walaupun mungkin di mata kuliah yang lain juga pernah dibincangkan karena seputaran itu ya, tapi ini mungkin lebih spesifik lagi. Kemudian yang ke-8, pemeliharaan dan penggunaan arsip aktif ya. Arsip aktif. Nah, bagaimana memelihara kemudian menggunakan arsip ya. Tentu nanti ada teknik-tekniknya yang di ilmu kearsipan tentu ada ya. Kemudian penilaian, retensi, dan penyusutan arsip. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi dinilai dalam periode tertentu, kemudian masa gunanya, retensinya habis, apakah akan dimusnahkan, apakah akan disimpan. Nah, itu di ke-9 ya. Modul 9 itu kita juga akan perbincangkan itu. Nah, itu ya. Ini ini kita mengenal satu tentang manajemen rekod aktif itu. Nah, sebenarnya kan
arsip kan ada 3 hal ya. Pertama bagaimana menciptakan, kemudian menggunakan, ya memeliharanya ya itu. Nah terakhir itu memelihara menilainya untuk kebutuhan dari organisasi atau lembaga tersebut ya. Nah kemudian ini ditutup dengan satu hal yang perlu diperhatikan agar ini ya manajemen rekod aktif ini ya bahan mata kuliah materi tentang rekod aktif ini dapat ini tujuannya bermanfaat yang maksimal ya, kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep yang ada dalam buku, kemudian dengan situasi dan persoalan yang ada. Nah ini berarti kan yang harus kita diskusikannya seperti itu ya, bagaimana kita mengimajinasi ya di keadaan di satu organisasi tentang penggunaan ataupun penciptaan arsip sampai pemeliharaan dan yang lain-lainnya, kemudian diperkuat dengan referensi-referensi yang punya hubungan ya dengan kondisi yang ada di lapangan itu. Nah, kemudian disesuaikan dengan buku. Nah, ini lalu dilihatkan dengan kondisi yang pada saat ini ya seperti apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya diskusi yang harus kita perbincangkan di setiap modulnya ya. Dengan cara demikian maka kita dapat belajar lebih cepat dan mengingat lebih baik ya, serta mampu menerapkan sesuatu dengan kebutuhan pekerjaan di kantor, di lembaga ya. Nah, jadi itu ya pendahuluan untuk perkenalan tentang arsip ini ya, tentang lembaga kearsipan, tentang manajemen rekod aktif ini di satu lembaga dengan 9 modul yang kita harus diskusikan dalam satu semester ini. Oke, baik. Selanjutnya silahkan bertanya dulu satu orang, kemudian kita akan lanjut ke bab 1 ya, terkait dengan tinjauan dari mata kuliah manajemen rekod aktif ini. Silahkan. Ya ini ya, yang lain mungkin belum disapa ya, belum Bapak sapa ya. Tapi Bapak pikir karena Bapak sudah ini yang ketiga bahkan ya, jadi sudah tahu ya bagaimana karakter, teknik dan perkuliahannya. Jadi Bapak anggap sudah tidak secara spesifik lagi ya untuk melihat bagaimana mekanisme perkuliahan kita. Baik, silakan mungkin dari Aman Maulana, silakan. Ada Aman Maulana? Bertanya dulu ya, satu orang tanya apa saja terkait dengan manajemen rekod aktif ini ya, baru nanti kita masuk di tema yang pertama. Ya, silakan Aman Maulana. Kalaupun tidak bisa dijawab, kita jadikan bahan untuk pertemuan berikutnya ya, ataupun ada sebagian teman-teman yang bisa ya kita jawab gitu kan. Yang intinya kita hanya berdiskusi bagaimana persoalan-persoalan apa yang ada terkait dengan manajemen rekod ini, yang masih memperbincangkan bagaimana secara umum ini mata kuliah ini sebenarnya mengkaji tentang apa gitu kan. Silakan Aman Maulana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 9 ya. Berarti lengkap semua ya. Aman Maulana ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan bertanya apa saja. Ini kameranya aktif ya? Bisa aktif nggak? Ya, kalaupun tidak silakan. Apa yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk lagi di bahasan berikutnya.
Bagaimana, Aman Maulana? Kalaupun tidak ada, boleh menjelaskan, boleh bertanya, atau boleh ada pengalaman. Yang penting coba ada bisa nyampaikan terkait dengan manajemen rekod aktif ini. Silakan Aman Maulana, atau ada pengalaman di mana tempat kerjanya terkait dengan pengelolaan arsip, ya silakan, tidak apa-apa. Halo, Aman Maulana? Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau kita lagi rapat itu dipoto termasuk rekod aktif itu, Pak ya? Kalau sedang rapat kemudian kita foto, apakah itu rekod aktif? Ya, baik. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah pada saat kita ada rapat kemudian kita foto, apakah itu masuk dalam rekod aktif? Ya, tadi kita sampaikan bahwa rekod adalah rekaman, ya, merekam kegiatan kita, aktivitas kita, baik dalam bentuk tulisan, citra atau gambar, kemudian audio dan video. Lalu kemudian kalau dia langsung digunakan artinya kan nanti kita kegiatan itu kita foto acara itu, kemudian pasti kita gunakan, ya, minimal untuk laporan di akhir kegiatan, ya, di akhir kegiatan, atau untuk dengan foto itu kita bisa berbicara menjelaskan kegiatan itu, kan. Nah, kalau kita foto misalnya ada kepala desa di situ, kan, berarti kan pada saat kita menarasikan laporan, nah itu misalnya kegiatan rapat ini dihadiri oleh kepala desa, karena kita dari foto itu misalnya sebagai buktinya itu ada foto misalnya, berarti kan masih digunakan, ya. Nah, kalau dia digunakan masuk dalam rekaman aktif, ya, rekaman aktif, ya. Jadi sepanjang dia belum dijadikan disimpan secara permanen, kemudian dengan alasan-alasan tertentu, ya, nah itu masih dinamis. Tapi kalau seandainya misalnya kita foto rapat itu terus tidak digunakan, Pak, ini langsung kita simpen, ya, kita simpen dengan alasan satu saat kalau ada ada keperluan baru digunakan, berarti kan langsung bisa langsung ke tidak langsung aktif, ya. Nah, kemudian kita sudah foto, dari foto disimpan, ya, karena memang tidak beraktivitas secara frekuensinya tinggi tadi, ya. Langsung kalau yang tadi misalnya foto langsung cetak, langsung dimasukkan di map, langsung kemudian dinarasikan, langsung dilaporkan misalnya di akhir acara, misalnya di akhir selesai kegiatan itu, ya, itu masih aktif, sesudah digunakan baru nanti disimpan. Tapi kalau dia langsung disimpan, nah berarti kan langsung rekod inaktif, kan. Nah, sewaktu-waktu dia inaktif, baru pada akhir masa retensinya misalnya 1 tahun kita digunakan antara digunakan atau tidak, nah nanti kita jadikan arsip. Nah itu, jadi begitu, ya. Jadi kita melihatnya dari kegunaannya, kegunaan atau setelah dibuat mau diapakan. Nah itu kalau dia frekuensi yang tinggi, ya ini aktif berarti, kan. Tetapi kalau tidak, dia naik ke satu tingkat dulu, inaktif ini. Jadi begitu dipoto langsung disimpan, nanti akhir tahun baik kita mau disimpan apa tidak, gitu, kan. Tapi disimpan sementara sebagai arsip dinamis tapi inaktif. Nah, jadi nanti kan ada 3 tahap itu, ada aktif, inaktif, baru jadi arsip, kan. Nah, berarti kan bisa nanti naik langsung di keduanya, ya, inaktif. Ya. Begitu saja mungkin logikanya. Wah, ini berarti kita sebenarnya rekod, ya. Orang sudah bilang arsip, nah, di masyarakat langsung begitu foto jadi arsip, gitu. Sebenarnya arsip itu ya pada saat kita sudah
disimpan secara permanen ya, arsip inaktif ya, itu akan jadi arsip. Tapi ya orang-orang yang ilmu arsip tentu akan tahu ya, oh ini masih rekod dinamis gitu bilang, rekod aktif gitu namanya kan. Ini masih rekod aktif, tapi kan bahasanya kalau kita di kantor mana rekod aktifnya gitu kan, orang juga masih ini ya. Tapi kalau kita membudayakan, nah bisa saja ya. Mana rekod aktifnya misalnya kan, berarti ini ini di satu waktu mana rekod inaktif yang kita buat misalnya kan. Baru terakhir mana arsipnya gitu kan. Nah kalau kita kan langsung ya, begitu dibuat mana arsip foto itu ya gitu kan. Ya nggak apa-apa itu di masyarakat seperti itu ya. Tapi yang orang kearsipan tentu sudah bisa membedakan ini rekod aktif, ini rekod inaktif, ini arsip gitu kan. Yang benar-benar menjadi arsip. Baik ya, terima kasih ya Aman Maulana ya. Udah ini memberikan pemahaman sedikit ya terkait dengan rekod aktif ini. Nah ini kita ya sekalian kita ini ya, sebelum kita masuk di ini kita presensi dulu ya, ini biar absensinya ya. Oke, ini sudah Bapak masuk tinjauan mata kuliahnya sudah ada di LMS ini ya, sudah lengkap di pertemuan pertama ini. Kemudian kehadiran. Nah, ini kita akan coba cek kehadirannya ya. Oke. Walaupun nanti ini kan bisa di di saat terakhir mungkin bisa berubah misalnya ini karena tapi sudah masuk di pertama. Oh ini ratsatnya ya. Ratsatnya ini mana tadi? Ini back berarti presensinya ya. Ini ratsatnya. Oh ya ini selain dari tinjauan ini sudah Bapak masukkan ratsatnya, mungkin bisa dibaca itu. Kemudian presensinya di sesi pertama ini ya. Ini Bapak lihat. Oke, kalau melihat di kehadiran di partisipan ini 9 orang masuk semua ya. Oke, Wahyu ada ya? Wahyu. Kemudian Sulastri ada ya. Oke, ini Bapak kalian ya. Sulastri, kemudian Siti Wardah ada ya? Ada Pak. Ya, Poppy. Ya, Aman Maulana. Oke. Aman Maulana ada tadi ya. Dewi Puspita, Sari. Kemudian Sagita ada? Adriansa ya. Kemudian Risa ada? Hadir Pak. Ya, oke hadir ya. Ini Bapak simpan ya. Oke, ini jadi ini kita sudah melangkah di pertemuan sesi awal ini kita sudah secara umum menjelaskan tinjauan yang mata kuliah yang kita akan sampaikan dalam satu semester sudah. Kemudian di sini ada ratsat, silakan baca ya, itu ada kalau mau di download silakan karena itu rangkuman dari modul kita. Kemudian di sini ada forum diskusi ya, forum perkenalan. Nah ini mungkin bisa dilihat ya, ini juga kita harus memenuhi apa yang diinginkan oleh UT ya. Nah, jadi setiap tahapan mudah-mudahan kita jangan sampai lewat gitu. Kalau memang disuruh membuat kayak Bapak tadi kan membuat tinjauan mata kuliah peta konsepnya Bapak buat gitu kan. Kemudian ratsatnya kita masukkan. Ini kita suruh ada forum perkenalan, ini Bapak juga sudah buat ya awal ini sudah Bapak sampaikan. Bisa diklik. Nah, kayak gini ya. Ada
Silakan perkenalkan diri Anda kayak gini. Bapak buat kalimat kan, nama, kemudian ini nama saya, nama Bapak ya, Mulyadi, tutor, dosen Universitas UT ya, dan dosen Universitas Islam Negeri Radit Patah Palembang. Fotonya juga nih ada ditampilkan. Berarti tahap yang pendahuluan ini sudah sudah kita lalui ya. Nah, kemudian kita tadi ada beberapa, mudah-mudahan sudah semua. Yang belum, mohon nanti di ini ya, diisi karena kita ini baru 4 orang ya. 4 orang ini, satu Bapak, kemudian Siti Wardah ya. Nah, Siti Wardah sudah memperkenalkan diri nih kan, ada nama, tempat tanggal lahir ya, 2000 tempat tanggal lahir berapa? Siti Wardah berapa lahirnya? Halo. 7 Oktober 2002, Pak. Oh, 2002 ya. Oh iya betul ya. Ini bukan tanggal 2022 ya, tanggal 2 ya. Ujung. Oke, berarti ini sudah 3 orang. Yang belum nanti coba diisi ya. Karena dilihat oleh universitas, oleh tim dari UT ya. Nah, jadi aktivitas kita akan dilihat. Ini baru Siti Wardah, Adriansa, Sulastri, Wahyu, apa nih? Ya Wahyu ya. Alhamdulillah. Oh ini sebelahnya sudah ya. Alhamdulillah. Sulastri sudah ya, berarti baru 4 orang ya, tinggal 5 orang lagi ya. Ini kalau Sulastri sudah menyampaikan apa di sini? Salam, oke ya. Ya hanya gitu saja ya, minimal udah sebutkan nama gitu kan. Oke, berarti kita sudah ini ya, sudah mengikuti apa yang disarankan oleh UT atau apa yang wajibkan ya, karena ini adalah sistem ya, kita tidak bisa ngotak-ngatik lah bahasanya ya. Lalu kita manual ya, ini Pak tadi ada diskusi, mana diskusinya gitu. Forum perkenalan ya. Nah, kemudian ada diskusi ya. Oke. Ini ada diskusi sudah Bapak buat juga di situ ya. Nah, nanti diskusi ini kita akan coba pertanyakan di 15 menit terakhir. Ini terkait dengan materi yang kita perbincangkan. Ini modul satunya ya. Kalau tadi kan sudah ya. Nah, ini modul satunya. Ini konsep ini silakan bisa di-download ya. Ini sudah Bapak masukkan ini. Ini sudah Bapak download. Kemudian kita akan coba lihat ya. Diskusikan bersama. Oke. Ini baik, selanjutnya kita akan masuk ya, silakan. Siapa tadi? Halo, ada yang apa tadi? Ada yang menyampaikan ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Siapa tadi yang ada yang menyampaikan ini tadi? Udah jadi? Oke. Baik, kita lanjut lagi ya di ini kameranya ke anu enggak? Kalau diaktifkan muncul nggak? Ini kayak Bapak tadi, siapa tadi yang sudah aktif ya? Coba, mungkin sekali dulu ya, ini mumpung lagi lengkap kan di screenshot secara keseluruhan ya. Sebelum kita masuk yang ini 1 jam ke depan ini kita modul satunya. Nah, ya, silakan. Sekitar sekilas saja, masukkan di grupnya ya. Siti Wardah, Sagita, ini tadi
Ya, silakan di ini dulu, apa diaktifkan dulu sekali semuanya ya. Sebenarnya kalau mau idealnya tanda hadir dari online itu ya kameranya hadir gitu kan. Jadi memang kita kelihatan gitu kan. Tapi ini Bapak hanya yang lihat, coba untuk foto pertama apa difotokan dulu supaya ini ada memang lengkap kita 9 orang ya. Yang lainnya silakan. Salah screenshot boleh ditutup lagi, tidak apa-apa. Kalau mungkin ini ya. Ini baru 2 orang. Iya. Kita memang kena di masa pandemi ya. 3 kali perkuliahan mata kuliah Bapak, kita pun belum pernah ketemu kan? Belum pernah ketemu ya. Bahkan kita kuliah di kelas, kemudian kameranya ditutup, apalagi kan? Nah, ini mungkin hanya untuk foto saja. Ini berapa orang yang sudah aktif nih? Nah, itu ya. Jadi Wahyu Dimas ya ini, Siti Wardah ya. Yang lain berapa orang tuh yang bisa hadir, bisa muncul kameranya? Sudah buka kamera. Sudah semuanya ya? Ya, silakan di screenshot kemudian kirim di grup ya. Kirim di grup karena itu untuk data kita juga ya. Untuk arsip kita kan, berarti ini kita mencipta arsip kan. Mencipta arsip dalam bentuk citra atau gambar ya. Nah, itu bahwa entah nanti mau dijadikan arsip yang aktif ya, aktif atau inaktif, atau langsung nanti menjadi arsip aktif, inaktif, arsip pasif ya, aktif ya, dinamis, dan satunya statis ya. Oke, baik ya, kalau sudah kita lanjutkan di materi kita ya. Materi kita coba lihat sekilas ini ya, ini di modul ya. Nanti silakan lihat di modulnya. Nah, ini memang ada gambar yang nutup nih, tapi tidak apa ya. Baik, ini konsep dan kontrol arsip ya. Mungkin bisa bisa dibaca yang materi yang sudah Bapak berikan itu. Yang pertama, kita berbicara tentang konsep dan bagaimana pengawasannya, kontrol arsip ya. Dalam sektor publik, arsip merupakan dasar bagi konsep demokrasi. Oke, ini kalau kita mau berbicara mengenai arsip secara umum ya, secara di ranah publik ya, bahwa arsip ini memang konsep yang dasar ya bagi konsep demokrasi ya. Demokrasi di negara kita kan, artinya kan kegiatan yang sudah demokrasi ya, bebas ya, demokrasi untuk kemajuan ya lembaga, organisasi ataupun masyarakat ya, pemerintah. Nah, arsip ini adalah di sektor yang di ranah publik ya, di masyarakat ya. Nah, untuk berdemokrasi ya. Nah, artinya kan menyampaikan keinginan, menyampaikan sesuatu melalui arsip ya. Nah, arsip juga nanti bisa berbicara ketika berhadapan dengan hukum ya. Nah, itu sudah digambarkan tuh di bidang hukum kan. Nah, itu pertama. Kemudian rekaman informasi mendasari perlindungan hak asasi manusia. Nah, kalau kita arsip sudah dibuat, nah ini akan menjadikan perlindungan bagi siapa saja yang memerlukannya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di kondisi sekarang, orang ada yang merasa ketakutan ya ketika kita menampilkan arsip ya, menampilkan kondisi kita misalnya
disampaikan ke publik ya. Makanya kalau kita mau lihat ini kita tidak berbicara politik ya, tapi kita ngelihat sebagai masyarakat ya, hanya berbicara saja kondisi-kondisi keadaan kita yang tidak ditayangkan itu dalam rangka ya takut ya, karena sudah masuk ke dalam ranah publik ya. Biasanya sekarang tuh kegiatan apapun kita akan dipertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkannya ya. Berbicara salah sedikit, ujaran kebencian, bicara apalagi penipuan, udah masuk semua pasal-pasalnya ya. Jadi pasal itu kan kalau bahasa Malaysia masalah ya, masalah, jadi pasal ya, pasal. Jadi itu ya. Tetapi sebenarnya yang harus kita garis bawahi, harus kita pedomani ya, sebenarnya ya apapun yang terjadi ya sebenarnya kita berbuat baik saja ya. Orang takut itu karena dia berbuat salah gitu aja kan. Kita tidak perlu takut ketika kita tidak berbuat salah gitu kan. Jadi mau diposting, mau di media sosial kan ya, justru malah kalau kita memang dari awal berbuat kebaikan, justru memang harus disampaikan kepada masyarakat ya. Yang ketakutan itu pada saat kita melakukan aktivitas kemudian direkod ya dengan karena melihat dari cacat celahnya gitu ya. Sebenarnya kalau dalam Islam kita semua kehidupan kita ini sebenarnya ya kita masih bersyukur gitu ya. Masih bersyukur tuh Tuhan menutupi aib kita gitu ya. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidupnya kan begitu ya. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidupnya, tapi Tuhan masih tutup ya. Kita ini belum tahu ya, kayak Bapak, kita semua juga apakah benar-benar kita ini baik, apakah benar-benar kita ini mencerminkan seorang akademisi, itu tidak tahu ya. Apakah kelakuan kita sebagai mahasiswa itu sama dengan masyarakat yang tidak sekolah misalnya kan. Nah, itu sebenarnya jadi renungan kita ya. Nah, kalau diarsipkan orang kan, kalau kita memang benar-benar menjadi seorang mahasiswa akademisi, nah, kita tidak perlu takut kan. Nah, kalau kita misalnya mahasiswa, kemudian kita tidak mencerminkan sebagai mahasiswa, itu yang ketakutan ya. Kalau kita mau dilihat absen kita, ketakutan karena absennya kurang kan. Kalau absen kita lengkap, kenapa harus takut kan? Kalau kita misalnya suruh jawab soal, kita sudah ketakutan dulu ya, karena kita tidak belajar misalnya kan. Tapi kalau kita udah siap, kenapa harus takut jadi? Nah, seperti itu ya. Ini logika-logika yang bisa dipahami untuk kehidupan kita ya. Nah, itu ya. Jadi arsip di sektor publik itu merupakan dasar bagi konsep demokrasi ya. Kalau demokrasi kalau mau dimaknai banyak ya konsep-konsepnya. Baik, selanjutnya rekaman informasi mendasari perlindungan tadi sudah ya di hukum dan supremasi hukum ya untuk kehidupan ya, serta perlakuan yang adil dan setara untuk warga negara. Ya demokrasi kan begitu ya. Kita tidak ada yang dibeda-bedakan ya dalam masyarakat. Hidup kita tidak ada yang punya hak yang sama ya. Punya hak yang sama. Maka pada saat kita mendapat perlakuan yang sama, tentu kita tidak akan pernah merasa istilahnya tidak perlu takut lagi ya, karena memang kita memperlakukan kita ya sebenarnya gitu kan. Nah, jadi terkadang kalau sekarang ya ini tadi ya kaitannya dengan sosial tadi hak asasi dan masyarakat tadi, karena kadang-kadang kita memang kita kalau bahasa Bapak itu salah pasang kalau dalam Al-Quran ya, salah pasang ayat gitu kan. Kalau kita misalnya dalam Al-Quran orang yang tidak membayar
zakat, sedekah hartanya, maka di akhirat nanti akan masuk neraka atau misalnya akan disiksa gitu. Nah, itu siapa yang megang itu? Yang megang itu ya orang kaya ya. Nah, kalau megang orang kaya maka ya akan berjalan kan. Oh ya, saya punya kemampuan, saya punya kemampuan bukan hanya keuangan ya, pendidikan apapun kemampuan. Lalu kemudian mensedekahkan ya, yang punya ilmu ya memberikan kepada orang lain ya. Karena kalau orang punya ilmu kemudian tidak melakukan action ya, maka tidak akan ada kebaruan. Itu kalau dalam akademik ya. Kalau kita punya ilmu, kuliah di kearsipan, kemudian kita tidak mengactionkannya ya, entah kita untuk mengajar, untuk bekerja, maka tidak akan ada perubahan. Sama saja tidak kuliah gitu kan. Nah, begitu ya. Jadi tadi orang yang salah pasang. Jadi kalau kita ditaruh tadi ayat tadi misalnya, kalau kita punya kekayaan, kita bersedekah ya, maka ya orang kaya, jangan orang miskin. Kalau orang miskin yang menggunakan, dia nakut-nakuti orang kaya gitu kan. Nah, tentu untuk yang memang berada di bawah, ada misalnya orang kaya nyayangi yang miskin menghormati yang kaya, kan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat semua konsep-konsep yang ada di yang orang buat ya, itu sebenarnya kita sudah berjalan dengan lancar ya kehidupan kita ini kan. Baik, begitu juga dengan lembaga kan begitu ya. Kalau kita pimpinan dengan bawahan ya, sikap sebagai pimpinan ya seperti apa, bawahan seperti apa gitu. Jangan yang bawahan kemudian masuk ranah ke pimpinan, itu kita akan jadi kacau kan, seperti itu ya. Nah, begitu juga yang pimpinan kan, ya pimpinan harus bisa misalnya melibatkan bawahan. Oh, berarti semua aktivitas di bawahan kita harus ikut gitu kan. Kalau kita melibatkan seluruh bawahan kita, kalau kita tersandung kasus, nah, itu mereka mendukung kita ya, pasti mempertahankan kita mati-matian supaya kita selamat dari hukum kan. Tapi kalau kita tidak melibatkan mereka, pada saat dapat keuntungan kita sendiri gitu, pada susahnya mereka yang dilibatkan, begitu kita tersandung kasus, nah, mereka malah bersyukur kan. Nah, itu jadi sebenarnya itu hal-hal yang perlu kita pahami kan. Kemudian mendistribusikan kekuasaan ya, tadi kan orang pimpinan kalau kita mau jangan diambil kita semua ya, kita bisa ada staf, ada kasub. Nah, mereka semua bergerak. Nah, itulah manajemen ya. Manajemen rekod kita tidak bisa berdiri sendiri ya dalam satu organisasi. Memang harus bekerja dengan manajemen ya. Jadi bisa melibatkan bawahan. Baru yang terakhir, kalau memang ini ya pimpinan harus bisa menanamkan pengaruh. Jadi pimpinan harus punya kemampuan lebih dari anggotanya gitu kan. Jadi upaya, jadi bukan merasa lebih, berupaya ya, belajar bagaimana sikap jadi seorang pimpinan. Jadi sehingga misalnya dalam urusan surat menyurat ya tentu harus tahu kan. Nah, ini jadi bisa berjalan ya. Oke. Ini masih didengar suara Bapak ya? Halo? Halo Siti Wardah? Pak. Oke ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita ada diskusi ya, di terakhir itu ada form diskusinya, kita nanti diskusi bersama juga. Baik, itu kita melihat konsep arsip secara keseluruhan ya. Jadi supremasi hukum serta perlakuan yang adil dan setara untuk warga, begitu ya kita memaknainya. Kemudian kita juga memposisikan di mana kita berada gitu kan. Sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ya tentu sebagai dosen juga ada tanggung jawab ya. Mahasiswa juga ada tanggung jawab. Ada bagaimana perlakuan kepada sesama, kepada mahasiswa juga. Itu kalau kita sudah memiliki dasar-dasar itu semua, maka ya semuanya akan menjadi kehidupan akan menjadi sempurna, normal ya.
Baik, yang selanjutnya itu warga negara mengharapkan pemerintah mempertahankan bukti dokumen yang andal dan akurat dari semua keputusan dan tindakan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, di arsip, salah satu arsip yang kita anggap sebagai rekod atau rekaman tadi ya, kalau kita andal tadi ya, sebenarnya masa retensi atau masa penyusutan itu dalam rangka menjadikan arsip memang benar-benar arsip yang andal gitu ya, yang tidak berguna tentu akan dimusnahkan kan, tidak dimusnahkan dalam arti kemungkinan disimpan di tempat yang lain ya, di gudang lain yang yang kemungkinan dimusnahkan atau satu saat juga bisa digunakan, kita disimpan di tempat tertentu. Tapi kalau yang memang arsip yang kita anggap sebagai arsip yang berguna atau andal tadi, itu baru kita simpan ya sebagai arsip. Nah itu kalau di pemerintah ya tentu akan menjadi dokumen yang andal yang bisa menjadikan catatan sejarah ya untuk kehidupan bangsa berikutnya kan. Nah, begitu ya melihat konsep secara keseluruhan. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya. Oke, ini ada contoh ya. Sebagai contoh misalnya, arsip adalah dasar untuk menentukan apakah pendapatan negara yang ditimbulkan dari wajib pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, penyediaan bahan pokok. Arsip dilindungi hak keberadaan kepercayaan ya, keperdataannya ya, rakyat, seperti hak kepentingan tanah. Arsip juga memungkinkan warga negara memperoleh perlindungan hukum apabila kasus mereka tidak dilegalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, ini melihat arsip dalam negara ya. Ya begitu ya, di dalam masyarakat pemerintah kan punya wewenang ya melalui departemennya, misalnya departemen pertanahan, ada terkait dengan hal-hal tentang pertanahan ya, tentu di situ adalah arsip sebagai supermasi hukum tadi ya. Jadi anggap bahwa bisa melindungi masyarakat, kemudian justru dengan seperti itu masyarakat akan menjadi damai kan. Nah, tadi dicontohkan sektor pajak misalnya. Pajak juga ya ini yang menjadi kan pendapatan negara gitu kan. Masyarakat sudah bayar pajak, kemudian ya tentu kalau melalui mekanisme yang benar tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat juga kan. Kalau kita bayar pajak kendaraan, kemudian kita bangun untuk jalan, nah itu kan berarti kan memang untuk sesuai dengan porsi, sesuai dengan apa yang dikhususkannya gitu kan. Nah terkadang kan kita memang pajak kemudian digunakan untuk apa dulu, misalnya pajak kendaraan ya, kalau memang dia pajak kendaraan digunakan untuk ke pemajuan kendaraan gitu kan. Yang jadi persoalan sekarang itu kan menutupi gitu ya. Ini pajak kendaraan untuk menutupi utang misalnya. Pajak pertanahan untuk biaya gaji pegawai misalnya. Jadi itu yang tidak sesuai dengan porsinya, akhirnya kita yang di sini tutup, yang ini kurang, yang itu tutup. Jadi itu kacau ya. Sebenarnya kalau memang sesuai dengan porsinya, tentu negara ini juga akan maju ya. Kita punya kebun banyak misalnya kan, perkebunan, tapi pendapatan pun tidak di kita ya. Itu akhirnya kita masih tetap sengsara di negeri sendiri yang kaya raya ya. Nah ini
tentu akan menjadi pelajaran kita ya. Kalau kita kan melihat dari sudut arsipnya ya, dari sudut pandang arsipnya ya, di samping aktivitas ke aktivitasnya. Oke, itu ini ya ketika kita melihat arsip secara di masyarakat ya. Maksud arsip dalam masyarakat ya, untuk kita tinggal melihat aja dari sudut pandang mana ya. Nah, kalau kita lihat tadi dicontohkan seperti itu ya, bahwa ada pajak, kemudian untuk perlindungan, untuk kesejahteraan rakyat juga ya, karena memang dari rakyat kembali ke rakyat gitu kan. Baik, selanjutnya ini yang slide yang kedua, pengertian arsip dan informasi. Ini sudah sering kita bahas ya. Sudah sering kita mungkin di pertemuan awal pengantar ilmu kearsipan ini sudah. Nah, tapi di dalam modul juga kita harus memahami itu ya secara keseluruhan. Ini kalau kita lihat secara umum, ini arsip ini dari banyak ya. Satu dari pengertian ini dari secara umum pengetahuan yang mendasar dalam pengelolaan arsip dinamis adalah pengertian arsip dinamisnya ini ya. Ini pengertian arsip yang dalam hal ini dari ISO ya. ISO ini standar ya, standar operasional dalam satu lembaga ya. Biasanya ini di audit ya. Audit ISO ini tentang record management ya, tentang pengelolaan arsip. Ini di setiap lembaga ISO ini kalau sekarang ada sertifikatnya ya. Nah, kayak kami misalnya kemarin di lembaga Win Raden Patah itu, termasuk Bapak ikut dalam mempertahankan bagaimana pengelolaan tata kelola arsip ya di lembaga, karena di fakultas ya, baik dari dekanatnya, dari prodinya, dari aktivitas dosennya. Jadi nanti diuji tuh, ini suratnya seperti apa, surat masuk bagaimana, surat keluar bagaimana gitu kan. Terus kemudian bagaimana proses pembuatan, sejauh mana tingkat kelancarannya, kekurangannya, terakhir evaluasinya seperti apa, validasinya seperti apa. Nah, itu dilakukan oleh lembaga ISO ya. Upton, sebentar ya. Keluar nak, mama lagi keluar. Oke, itu ya. Jadi gitu kalau kita melihat secara umum ya, secara umum terkait dengan pengertian arsip yang kegunaannya atau yang lembaga audit yang memberikan penilaian terhadap aktivitas manajemen rekod, ada namanya, salah satunya dari ISO ini ya, ISO yang tahun 2013 sebenarnya, 2001.3 ya, yang bagaimana tentang pengelolaan arsip. Nah, dia mendefinisikan bahwa arsip adalah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai bukti dan informasi ya oleh organisasi atau perseorangan dalam melaksanakan kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis ya. Bisa saja ya. Jadi di lembaga, baik yang lembaga akademisi maupun lembaga bisnis, nah ini arsip adalah sebagai informasi yang diserah, diterima ya, pelihara untuk aktivitas itu ya. Ini ISO memberikan pengertian seperti itu ya, bahwa record management atau pengelolaan arsip ya, atau arsip ya, ini mendefinisikan arsip sebagai informasi yang dibuat, diterima, dipelihara sebagai bukti dan informasi oleh organisasi atau perseorangan ya dalam melaksanakan kewajiban
hukum di dalam transaksi ya. Ya, karena semua aktivitas ya berkaitan dengan hukum ya, dengan tanggung jawab ya, tanggung jawabnya. Oke. Kemudian dari IRMT ya dan ICA, ini internasional ya. Internasional memberikan pengertian arsip adalah rekod yang mencakup semua dokumen yang dibuat dan diterima dari lembaga atau perseorangan dalam rangka transaksi administrasi dan eksekutif ya. Nah, ini jadi pengertian ini dari menurut internasional CA nih ya, association mungkin ya. Kemudian yang terakhir itu dari undang-undang sendiri ya, undang-undang arsip nih 2009. Jadi arsip ini sama bergeraknya seperti ilmu perpustakaan ya. Dulu masih payung hukumnya belum jelas. Ketika perpustakaan diakui dengan Undang-Undang 43 tahun 2007, arsip pun Undang-Undang 43 ya, tapi tahunnya 2009. Jadi 2 tahun dari ilmu perpustakaan baru kearsipan ini punya payung hukum dari pemerintah ya, yang nanti disebarkan dalam juknis ya, dalam juknis dalam kegiatannya. Jadi nanti bisa sejajar dengan fungsional lainnya, seperti guru, dosen, pengawas, lain-lainnya itu ada ini ya, ada hak dan kewajibannya sudah sejajar ya. Nah, ini 43 menjelaskan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat diterima oleh lembaga negara, pemerintah, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, kalau kita mau tarik garis benangnya ya rekaman peristiwa ya, untuk semua itu masalah Ipolesosbud gitu ya, yang untuk bermasyarakat dan bernegara ya, masalah ideologi, sosial, politik, budaya. Nah, itu lebih lengkap ya. Jadi 2007 Undang-Undang 2009 43 nomor 2009 itu lebih lengkap tentang arsip pengertian ya. Jadi kalau kita mau buat pengertian itu di 2009 ya, Undang-Undang 43 2009 lebih lengkap ya. Baik, itu yang pertama. Sebelum Bapak lanjut, coba satu orang pengertian arsip ya. Nanti kita lanjut baru informasinya ya. Baik, dari Wahyu Adimas ada? Wahyu Adimas? Ada Wahyu Adimas? Halo? Risa ada? Halo? Risa ya, Risa, silakan. Apa yang Risa pahami tentang arsip? Pengertian arsip ya. Ya, terserah ngambil dari mana saja ya, mau dari Google, dari mana, yang penting pada saat orang ngomong apa yang dimaksud dengan arsip, nah itu silahkan. Menurut yang lebih lengkap tadi kan menurut Undang-Undang 43 ya, tapi misalnya menurut pendapat atau sepengetahuan Risa gimana? Arsip merupakan dasar bagi konsep demokrasi, rekaman informasi mendasari perlindungan hak asasi manusia. Rekaman ya, ya, yang jadi catatan jelasnya adalah rekaman ya, bahkan itu menjadi perlindungan hak asasi manusia ya. Ya, itu kalau kita dibawa ke masyarakat ya seperti itu ya. Kalau kita punya dokumen, punya arsip,
tanah, katakanlah itu kan melindungi hak kita ya. Kita punya, setelah selesai dari kuliah ini kita punya ijazah, itu juga nanti jadi sebagai arsip kita, melindungi atau memberikan kemaslahatan untuk kita ya, untuk mencari pekerjaan atau mencari kehidupan yang lebih layak. Nah, itu kan dari arsip juga sebenarnya. Maka sebenarnya ya sebanyak mungkin ya pengetahuan kita harus punya dan kita harus melegalkannya. Sama seperti ya bukan hanya dari pendidikan formal saja ya, informal pun begitu selesai juga ada arsipnya ya, ada buktinya, bukti bahwa kita memang punya kemampuan gitu. Jadi kalau bahkan bukan hanya itu ya, kalau kita di zaman sekarang ini kan kalau kita punya sesuatu yang berharga, kemudian kita tidak bisa mengarsipkannya, ya kita akan dikuasai orang. Atau sekarang itu lebih kenal dengan hak cipta lah gitu ya. Jadi orang semuanya dijadikan hak cipta. Ini kalau dulu kita di Kemenhukam ya. Nah, Kemenhukam itu untuk melindungi hak kita dengan hak cipta itu ya, hak cipta. Kalau kita punya tulisan, punya buku, kita daftarkan, kemudian dikeluarkan sertifikat hak ciptanya itu ya. Kita punya budayaan ya, kita daftarkan, kemudian dikasih sertifikatnya. Karena nanti ada orang yang mengakui gitu ya, mengakui yang kita punya, karena kita tidak diarsipkan gitu. Punya budaya banyak ya, kita negara-negara luar mencaplok kebudayaan kita gitu, karena kita memang tidak punya kita tidak mempunyai hak ciptanya gitu ya. Kalau sekarang sudah online ya, kalau kita mau buka haki ya, hak cipta itu haki ya, hak kekayaan intelektual kan, atau kalau dalam dunia akademisnya IPR ya, interest P-nya itu property rich, I-nya itu intellectual property rich. Jadi kekayaan rich, kekayaan ya, intelektual kemampuan, ya kekayaan kemampuan kita. Jadi property rich, kekayaan yang kita miliki gitu kan. Nah, itu yang kita bisa secara online tuh. Nanti kalau kita punya lagu, buka e-haki itu ya, sudah elektronik, bayar 200.000, nanti diproses syarat-syaratnya, mana musiknya diupload, mana ininya bukti, ada suratnya bermaterai bahwa memang saya menciptakan gitu, baru kemudian dikeluarkan hak ciptanya. Jadi kalau satu saat ada persoalan, ini sebagai bukti hukum tadi yang disampaikan oleh Risa tadi kan, ini sebagai bukti hukum. Nah, kalau kita misalnya punya buku tadi ya, bisa juga di hak cipta ya, hak cipta haki. Kemudian punya apalagi misalnya kekayaan pun sekarang harus melapor ya gitu di kantor, di perpajakan gitu ya. Punya kekayaan berapa kita harus lapor gitu kan. Dengan pajak ya kalau sekarang ya. Pajak juga sudah online ya. Kalau kita yang pegawai, kalau misalnya yang pegawai negeri katakanlah ya, yang sudah pegawai negeri itu setiap bulan 3, kayak kemarin itu kita lapor ya di pajak ya, pajak. Kemudian punya kekayaan berapa, gajinya berapa, kemudian apakah penghasilannya di atas 60 juta dalam satu bulannya, gaji brutonya ya, gaji kotornya. Kalau misalnya di bawah beda pelaporannya, kalau di atas beda pelaporannya. Kalau kita punya kekayaan dilaporkan di situ. Jadi
pada saat kita punya keinginan untuk maju di bidang politik, nah itu sudah tidak lagi dipersoalkan orang ya. Orang pajak sudah tahu si A kekayaannya sekian gitu kan. Nah itu yang sudah diarsipkan artinya nih ya. Oke, baik ya, untuk arsip saya pikir sudah dari Risa sudah menyampaikan ininya ya pemahamannya kita. Selanjutnya kita akan cek kita akan lihat dulu sekilas dulu ya ini karena tinggal 20 menit lagi kita. Oke, ini pengertian arsip sudah ya, kita sudah mengerti ya bahwa arsip adalah rekaman atau rekod yang disimpan karena alasan tadi ada hukum, ada pengetahuan, ada pendidikan, ada apalagi tadi ada budayaan dan lain-lainnya. Oke, di slide berikutnya ini yang ketiga masih arsip ya. Oke. Kemudian informasi. Oke, informasi di sini diartikan informasi adalah pengetahuan bahwa manusia melihat melalui sesuatu atau satu atau lebih ya. Satu atau lebih. Kemudian ini kalau secara umumnya kan data ya. Kalau kita berbicara mengenai informasi pasti kaitannya dengan data ya. Jadi informasi adalah pengetahuan bahwa manusia melihat satu atau lebih ya dari siapapun yang diberikan kepada kita. Makanya data itu kalau bahasa Yunaninya datum ya. Datum itu apa yang diberikan ke kita itu sebagai orang yang berikan kepada kita baik berupa tulisan, cetakan, kemudian video, audio. Nah itu dia berikan ke kita itu sebagai data yang bisa dilihat dengan indera kita ya, dengan panca indera yang kita miliki itu dianggap sebagai data ya. Nah kemudian data itu nantinya kan akan berkembang ya. Nah, data yang arsip-arsip misalnya data-data yang sudah disusun dirangkai, maka dia akan menjadi sebuah informasi kan. Jadi informasi adalah kumpulan data yang sudah tersusun yang memiliki makna. Kumpulan dari beberapa data yang disusun dengan mempunyai makna ya. Kalau hanya satu berarti datanya ya bisa data dari satu atau lebih. Nah itu makna dari informasi ya. Ini secara umum saja ya. Nanti kalau mau konsep di sini dijelaskan ya. Ini bahwa informasi ada beberapa pendapat ya. Ini kalau secara umumnya kan tadi bahwa semua yang bisa dilihat oleh manusia melalui panca indera yang kita peroleh gitu ya. Kemudian informasi ini ya ada saja yang sesuatu yang nyata ke kita gitu kan. Tapi sebenarnya ada juga yang faktanya data secara fakta gitu kan. Tentu ada juga di balik fakta itu ada kadang-kadang data yang tersembunyi ada di balik maknanya di balik itu ya. Di balik jadi ada fenomena kan faktanya ini ada fenomena. Tapi sebenarnya kalau orang-orang ilmuwan dia bisa mencari di balik fenomena itu ya. Di balik fenomena itu artinya ada peristiwa tetapi
sebenarnya ada peristiwa lain yang lebih pentingnya gitu kan. Ada di belakangnya. Jadi di belakangnya itu. Jadi kalau kita melihat ada kebakaran, asap, orang bilang itu kebakaran gitu kan. Tapi belum tentu juga kan, itu kan kalau kita lihat di balik gedung ada asap gitu kan. Nah, itu taunya kebakaran ya. Tapi ternyata mungkin juga ada asap pabrik misalnya kan. Justru bukan negatif ya, positif gitu kan. Nah, ini artinya kan fenomena itu ada juga di balik itu. Orang mungkin bisa memaknai dengan nomena juga bisa ya. Ini di belakang sesungguhnya ini ya. Biasanya nih orang-orang di dunia teater tahu ya, kalau kita sudah mau membuat cerita itu kadang-kadang ada yang sudah bisa ditebak, ada juga yang tidak bisa ditebak, yang ternyata endingnya tidak seperti itu. Nah, ini informasi seperti itu ya. Data itu yang ada sudah bisa dimaknai, lalu kemudian dari fenomena yang ada, baik yang fenomena secara langsung maupun tidak langsung, bahkan di balik fenomena itu ya, nomena tadi namanya kan, di balik fenomena itu bisa juga dimaknai sebagai informasi. Oke, itu ya. Selanjutnya informasi sudah kita maknai seperti itu ya, itu sebagai kumpulan dari data. Tapi ini ada beberapa pendapat ya. Ini ada informasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data fakta maupun penilaiannya ya. Penilaiannya yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan formatnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Nah, ini lebih meluas lagi ya, bahwa informasi itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan ya, tanda-tanda yang mengandung nilai makna ya. Nah, ini dari Undang-Undang 43 maknanya seperti itu ya, yang disajikan ya dalam berbagai kemasan, baik yang elektronik maupun non-elektronik. Ya, kalau kita lihat sekarang informasi tentu banyak ragamnya ya. Bahkan kalau sekarang informasi itu bukan hanya kita yang menciptakan kita yang menerima, bahkan sekarang itu kita juga bisa menciptakan ya. Nah, sekarang kalau kita buat channel YouTube, nah itu kan sebenarnya memberikan informasi ya dari fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian kita berikan kepada orang lain. Nah, itu dalam rangka memberikan informasi kepada orang lain. Jadi artinya kita sendiri sekarang masyarakat bisa mencipta ya. Bahkan kalau dulu kita punya beberapa media ya, televisi itu sebagai sarana penting untuk mendapatkan informasi ya, dari berita, dari yang lain. Kalau sekarang kita sudah beralih ke media lain ya, media digital namanya. Sudah banyak ya sekarang, sudah berkembang. TV-TV pun di antara kemungkinan di akhir tahun-tahun yang 2002 ini, masuk 2003, mungkin sudah beralih ke digital semua ya. Jadi televisi-televisi yang lama yang tidak digital, nah itu menyesuaikan diri, membeli alat khusus untuk bisa menangkap sinyal atau wireless wifi-nya ya. Nah, ini Bapak juga ini sudah berusaha untuk kalau TV-nya sudah ada ya. Kalau sekarang beli TV itu sudah ada yang sudah digital, sudah ada jaringan wifi-nya gitu. Jadi kita tinggal beli wifi-nya, kemudian bisa dimaksimalkan ya. TV-nya itu bukan hanya dari yang Indonesia, dari luar juga ya. Dan bahkan
dengan media-media lain ya. Jadi sekarang itu justru televisi banyak yang sedikit ya, sudah mulai berkurang. Kita sudah mendapatkan informasi, mendapatkan data dari media handphone ya, media gadget ataupun laptop ya yang sudah terkoneksi dengan internet. Nah, itu kan sebuah perkembangan informasi ya. Oke, baik itu ya. Itu baik, ada sedikit masih kita karena tinggal berapa menit lagi ya. Kita akan lihat sekilas saja sampai ke ini ada diskusi nanti sebentar di akhir slide ya. Informasi oke. Informasi dan arsip ya. Arsip juga nanti ada karakternya seperti apa ya, karakter arsip. Arsip sebenarnya arsip juga yang memunculkan dokumen-dokumen itu dari arsip kan, nanti dari data, dari dokumen, dari bahkan kalau kita lihat di strukturnya itu ada arsip itu dari yang paling rendah misalnya dari file, dari data, dokumen, kemudian baru jadi informasi ya, jadi record. Nah, sebelumnya itu ada juga yang paling yang paling kecilnya. Ya, kalau nada kan ada yang dari note ya, note dari nada, dari arsip juga seperti itu ya, ada dari file, dari dokumen, kemudian ada strukturnya ya, struktur atau bagian-bagian arsip yang terkecil terciptanya ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi nih, ya karakteristik arsip ya. Arsip ada statis ya, statik. Oke, statis ya, berarti arsip itu kalau sudah tercipta ya sudah ini ya, tidak bisa seorang tidak bisa mengubah, bukan bisa mengubah, artinya maknanya sudah tetap. Kalau itu ijazah, berarti kan arsip ijazah gitu ya, statis ya. Tinggal kita tidak mungkin mengatakannya bahwa itu adalah misalnya sertifikat tanah misalnya kan, secara risalahnya ya, itu statis ya, tidak berubah. Kemudian memiliki otoritas. Otoritas ini punya kekuasaan, punya kekuatan ya, otoritas ya, bisa berbicara. Arsip itu bisa dijadikan sebagai punya kekuatan ya. Jadi kalau dia di sini ada tanda tangan, itu otoritas ya. Kalau kita tanda tangan direktur universitas, ijazahnya ditandatangani oleh direktur, rektor universitas terbuka UT-nya, nah itu artinya kan arsip itu punya otoritas ya. Kop surat, nah, stempel, kemudian cap kantor, nah itu adalah salah satu dari otoritas dari karakter arsip ya. Unik ya, unik, kemudian autentik. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan ya. Kalau unik itu ya, kalau menciptanya kalau dari tulisan, dari mesin ketik, dari komputer, itu berbeda-beda ya. Dari suara, dari itu berbeda-beda. Nah, ini nanti bisa dikembangkan. Ini karakteristik menurut beberapa ini ya, lembaga, ada ISO juga, ada IR dari internasional tadi ya, dari undang-undang juga mungkin ada. Nah, ini sekilas saja ya. Jadi itu karakternya, kualitas arsipnya, kemudian ya kualitas arsip komprehensif ya, akurat ya, sesuai dengan arsip harus memadai. Ya, ini bisa dibaca ya, ini bisa dibaca di materi yang sudah Bapak berikan, yang sudah Bapak taruh di LMS ya. Arsip dinamis dan arsip statis ya. Arsip dinamis ini kan arsip yang masih bergerak. Statis yang sudah tetap, yang sudah benar-benar menjadi setelah inaktif ya, sudah masih habis masa retensinya, kemudian disimpan secara permanen. Nah, ini juga bisa dikembangkan ya. Oke, sekarang ada waktu 5 menit ya. Mungkin diskusi ya. Berikan penjelasan pentingnya arsip menurut Anda, pendapat Anda.
Satu itu dulu ya. Manfaat, satunya manfaat bagi negara. Oke, ini jelaskan pentingnya arsip gitu aja ya. Ini kita tinggal berapa menit lagi. Oke, penting bagi negara. Kemudian jelaskan seberapa penting arsip menurut Anda ya. Nah, ini bebas jawabnya ya. Jadi sesuai yang pernah mendapatkan informasi apa sebenarnya manfaat arsip ini untuk apa. Baik, ini Bapak sebutkan saja siapa yang belum ya. Poppy ada Poppy? Poppy ada? Poppy? Halo? Masih dengar suara Bapak ya? Siti Wardah, dengar suara Bapak? Dwi Puspitasari ada? Halo? Masih kedengar suara Bapak ya? Sulastri? Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Oh, masih dengar ya? Ada. Oke, baik. Ini siapa? Siti Wardah ya? Sulastri? Oke, Sulastri. Mungkin jawab apa nih? Tadi kita berbicara mengenai arsipnya. Seberapa penting ya arsip itu untuk kehidupan menurut Sulastri gimana? Baik dalam lembaga maupun di pribadi maupun di bisnis misalnya. Ya. Silakan. Halo, Sulastri? Ya. Iya, Pak. Berapa jelaskan pentingnya arsip ya menurut pendapat Anda gitu. Penting arsip itu pentingnya kenapa arsip itu penting? Nah, gitu aja. Silakan. Kita tinggal 5 menit lagi ya. Halo? Bisa Sulastri? Iya, Pak. Gimana? Seberapa penting ya arsip itu? Kenapa menurut Anda apakah arsip itu penting? Gitu? Silakan. Kenapa arsip itu penting dalam satu lembaga gitu, Be? Bahasanya disederhanakan lagi. Untuk mempermudah transaksi administrasi dan eksekutif, Pak. Oh ya, untuk mempermudah transaksi secara eksekutif ya, artinya ya penting ya, berarti kan penting ya. Kalau tidak ada arsip, kehidupan administratif dan organisasi tidak akan bisa ya tidak akan bisa bertahan gitu kan, karena kemampuan manusia kan tidak bisa mengingat ya. Jadi kita ada acara, kemudian tidak kita arsipkan misalnya kan, lupa tanggal saja mungkin lupa, apalagi isinya misalnya kegiatannya ya, apa yang keputusan hasil rapat. Nah itu kan artinya berarti arsip sangat penting ya. Kalau kita tidak arsipkan itu maka akan hilang ya kegiatannya ya, tidak akan terekam, tidak akan terarsipkan. Berarti sangat penting ya. Oke, baik. Begitu juga untuk negara ya, apalagi untuk negara. Kalau ditanya berapa penting arsip untuk negara, jelas ya, negara itu masa kini, masa lalu dan masa akan datang harus dipertimbangkan, harus direkod ya, direkam ya, apa yang terjadi. Bahkan setiap tahun itu biasanya ada
kilas koleidoskop gitu ya, kegiatan 1 tahun, bagaimana perkembangan negara. Nah itu ada arsipnya ya. Baik, yang terakhir ini ini ya, Bapak pikir sudah nanti bisa dikembangkan ini yang sudah adanya ya, yang sudah yang sudah kita diskusikan. Kemudian kalau yang belum, mungkin nanti bisa bisa dibaca lah di modulnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di di PowerPoint sudah ini ya, sudah diskusi tadi tentang bagaimana pentingnya arsip. Nah, kemudian ini yang terakhirnya mungkin bisa dilihat saja secara sekilas ya. Kemudian pengenalan arsip, nanti bisa di sumber-sumber yang strategis ya, sebagai sumber strategis tadi ya, di negara juga seperti itu ya. Kemudian sebagai prinsipnya ya, prinsip kontrol arsipnya sesuai dengan tema, beberapa kegagalan untuk mengelola dan secara efektif adalah ya karena tidak ada kontrol dari lembaga itu ya. Nah, maka kalau tidak ada melakukan pengawasan ya akan hilang ya kegiatannya gitu kan. Kontrol terhadap aksesnya, terhadap penggunaan arsipnya, kemudian fragmentasi arsip secara resminya, kemudian juga kemudahan dengan arsip elektronik yang dapat diubah ya. Ini hal-hal yang ada di dalam bagaimana kita mengawasi aktivitas arsip ya, dari penciptaan sampai pemeliharaannya ya. Baik, kemudian dianalisis ya, analisisnya ya, bagaimana ada proyek, ada kegiatan, bagaimana mendesainnya, sini ada ya, kemudian bagaimana spesifik kegiatannya seperti apa, analisisnya, implementasinya, testingnya, kemudian bagaimana mengembangkan developmentnya. Jadi kegiatan tuh biasanya seperti itu ya, bagaimana merencanakannya, kemudian menggunakannya. Baik, ini yang terakhir juga ada yang perlu kita diskusikan, mekanisme apa yang digunakan pada organisasi tersebut untuk mengontrol bagaimana arsip diciptakan, digunakan, dan dipelihara. Nah, bagaimana kalau kita arsip itu supaya kita bisa berjalan secara efektif dan efisien. Tadi sudah dijelaskan di sini ya, di sini ada bagaimana menganalisis sistemnya ya, tadi harus bagaimana mendesainnya, bagaimana mengelompokkannya ya, kemudian juga menganalisanya, penggunaannya seperti apa, kemudian bagaimana juga untuk mengembangkan ke tahap berikutnya. Nah, itu dengan kontrol seperti itu, arsip akan lebih maksimal ya. Ya, kemudian yang terakhir bagaimana arsip masuk atau arsip yang baru dibuat dan dikelola. Ya, tadi tentu dengan mekanisme dan standar yang dibuat. Kalau kita tadi kan ada ISO, ada internasional, ada juga dari undang-undang. Nah, semuanya akan memberikan kemudahan ataupun langkah-langkah yang bisa efektif dan efisien di satu lembaga. Baik, itu ya untuk hari ini, Mbak pikir sudah terkait dengan bagaimana yang akan kita selesaikan, yang akan kita diskusikan dalam satu semester ini, bahwa ini sebagai closing statement ya, bahwa manajemen rekod aktif ini adalah rekod ini adalah rekaman ya, baik secara tercetak maupun tertulis, audio dan video. Kemudian aktif itu ya frekuensinya masih aktif ya, terutama di bidang administrasi dan keuangan. Nah, dalam satu lembaga yang ini adalah dikelola ya, di manajemen ini tadi kita sudah pahami bersama bagaimana pengertian arsipnya, kemudian pengertian informasinya, kemudian bagaimana karakternya ya. Pada akhirnya seluruh pengelolaan arsip yang dinamis ini bisa efektif dan efisien dengan dikontrol atau diawasi ya perjalanannya, dari mulai desainnya, menspesifikannya, menganalisanya,
mengimplementasikan bahkan sampai development atau membangunnya. Nah, itu ya untuk hari ini. Nah, ini Anda sudah lebih hampir 3 menit. Itu saja mungkin ya untuk yang hari ini. Kalau misalnya ada yang ini bisa kita berbincangkan lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang memang belum jelas ya, karena ini sudah waktunya sudah habis. Dan mungkin itu saja ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, itu ya, kita sampai jumpa di minggu berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Kemudian juga selamat berbuka puasa ya bagi untuk yang umat muslim. Itu saja ya. Kurang lebihnya minta maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot ya, kirim ke grup ya. Itu saja. Terima kasih. Silakan lab ya.